Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas laporan akhir penelitian internal ini. Saya sebagai tim pengusul bersama Dr. Baik Mulyana MPDI, alhamdulillah dapat menyelesaikan dengan judul penelitian pengaruh program kelas khusus Quran terhadap prestasi belajar siswa di MI Yusuf Abdul Sattar tahun pelajaran 2021. Program studi Sentra Tasik, Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama. Kemudian pendahuluannya adalah pertama di mana Madrasah Ibtidaiyah Yusuf Abdul Sattar ini adalah salah satu lembaga pendidikan dasar yang ada di Desa Kediri, Kecamatan Kediri. MI Yusuf Abdul Sattar ini dia berada di tengah-tengah perkampungan masyarakat. Lalu kemudian ini sangat dekat dengan ruang dan lingkungan masyarakat sekitar. Namun demikian sumber siswa pada madrasah ini tidak hanya berasal dari lingkungan itu saja, namun juga berasal dari luar lingkungan itu. Kemudian kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa dengan materi murojaah terkait dengan kelas khusus program yang sudah digalakan oleh MI Yusuf Abdul Sattar. Sedangkan kelas atas itu ada materi murojaah juz 30, Al-Baqarah, doa sehari-hari, nama surah-surah Al-Quran, Asmaul Husna, dan hadis arba'in. Kemudian pendidikan diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan posisi umat, baik pada tataran sumber daya umat, secara intelektual, moral, spiritual, maupun tataran yang bersifat praktis, dalam bentuk solusi-solusi bagi problematika umat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang tidak mengorientasikan pembelajaran pada pencapaian mutu, cepat atau lambatnya akan ditinggal oleh konsumen. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang menjadi mutu sebagai orientasi dan standar kualitasnya akan dicari konsumen pendidikan. Begitu juga dengan persoalan ini menjadi makin serius apabila dikaitkan dengan isu besar akhir-akhir ini yang globalisasi, maka lulusan madrasah pondok pesantren dikhawatirkan lebih tidak siap lagi menghadapi era globalisasi. Terkait dengan globalisasi, kesiapan pondok pesantren Yusuf Abdul Sattar untuk melakukan inovasi pendidikan dengan menawarkan program pendidikan khusus sebagai salah satu bentuk sikap proaktif dalam menjamin kualitas pendidikannya. Kemudian beberapa pendapat tersebut dapat dipahami tentang pentingnya tujuan pendidikan Islam, bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini banyak kalangan yang mulai melirik sistem pendidikan madrasah sebagai salah satu solusi alternatif untuk mencetak produk pendidikan yang tidak saja kaya dengan ilmu pengetahuan teknologi, tapi juga beriman, berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Maka tentu hal ini sangat beralasan karena adanya nuansa pola pendidikan pondok pesantren yang memiliki karakteristik tersendiri baik dalam sistem pendidikan maupun pola pembinaannya. Berangkat dari penjelasan dan uraian tersebut, maka penulis, peneliti terinspirasi untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul pengaruh program kelas khusus Quran terhadap prestasi belajar siswa di MI Yusuf Abdul Sattar tahun pelajaran 2021. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian yang saya lakukan dalam hal ini adalah penelitian yang akan digunakan. Pertama, penelitian ini adalah sebuah penelitian yang kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiono, ini penelitian kuantitatif dapat diartikan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Kemudian penyebab penelitian ini mempunyai dua variabel, yakni pengaruh program kelas khusus Quran yang merupakan variabel bebas independen dan prestasi belajar yang merupakan variabel terikat dependen. Ini dari Profesor Dr. Sugiono, metode penelitian pendidikan. Kemudian kehadiran penelitian dalam hal ini penelitian dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan masalahnya.
sumber datanya, hasil yang diharapkan semua belum jelas. Nah, ini kehadiran saya dalam hal ini di samping kuantitatif, di samping itu juga mendeskripsikan, maka tentu objeknya saya harus turun langsung ke lapangan. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian tentang pengaruh program kelas khusus Quran terhadap prestasi belajar siswa berlokasi di MI Yusuf Abdus Sattar pada tahun pelajaran 2021. Nah, kemudian sumber data. Data adalah ini sebuah fakta atau keterangan tentang segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Data kuantitatif ini berbentuk bilangan atau angka, dan kuantitatif dalam penelitian ini meliputi seluruh jumlah siswa, guru, dan staf sekolah. Data banyak ayat Al-Quran yang dihafal siswa, dan kemudian ada data prestasi belajar siswa. Metode pengumpulan data pada penelitian ini akan melakukan dengan mengukur untuk menghilangkan subjektivitas pengumpulan data berdasarkan instrumen di atas. Maka teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: metode dokumentasi, metode observasi. Adapun cara pengajian angka kuesioner yaitu sebagai berikut: uji validitas, uji rehabilitasnya. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh program kelas khusus Quran terhadap prestasi belajar siswa di MI Yusuf Abdus Sattar untuk pelajaran 2021. Kemudian urgensi penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan dan acuan untuk mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas prestasi belajar semua siswa. Target luaran. Jenis luaran ini adalah jurnal terakreditasi nasional, ELSA Kopah tujuannya, kemudian status Sinta 5, lalu kemudian ada buku. Kemudian tinjauan pustaka, ini ada yang beberapa kami bahas dalam tinjauan pustakanya, melalui konsep besarnya adalah konsep pengembangan program, karena ini kita akan meneliti sebuah program kelas khusus yang diterapkan oleh MI Yusuf Abdus Sattar. Kemudian ada mutu lulusan pendidikan. Nah, tentu program kelas khusus itu akan berdampak pada mutu lulusan pendidikan. Hingga akhirnya ini menjadi salah satu tujuan pustaka kami. Kemudian selanjutnya adalah program pendidikan khusus. Bagaimana pengelolaan pengelolaan program pendidikan khusus terhadap anak sekolah dasar pada saat itu. Dan ini menjadi tepat tujuan pustaka kami untuk mendukung penelitian kami dalam teori-teori yang akan menjadi penopang dan pustaka kami untuk di lapangan. Kemudian tentu tidak luput dari metode penelitian. Metode penelitian ini jenis dan rancangan penelitian. Tentunya dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang sudah kita bahas tadi dari awal sebelumnya. Penelitian ini dapat diartikan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme. Bisa nanti dicari pada halaman 7 yang sekarang itu bukunya Prof. Dr. Sugiono. Kemudian penyebab penelitian ini tentu mempunyai dua variabel, ada yang bebas, ada yang terikat. Nah, ini sudah kita lewati. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Sama. Kenapa ini muncul Karena saya mengikuti urutan proposal pengajuan pada saat diminta oleh LP2M. Akhirnya ini berulang kali saya sampaikan 2 kali. Nah, maka tentu saya langsung kepada lokasinya sudah jelas di MI Yusuf Abdus Sattar. Kemudian waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Kemudian sumber data ini adalah segala fakta atau keterangan tentang segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Data kuantitatif ini juga adalah penelitian meliputi jumlah siswa, guru, staf, dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran sebagai tes hafalan siswa pada saat itu, dan juga prestasi belajar siswa. Populasi dan sampel. Populasi ini adalah
dalam penelitian seluruh siswa MI Yusuf Abdus Sattar terdiri dengan jumlah 300 siswa. Kemudian sampel yang saya ambil pada populasi keseluruhan itu adalah bahwa siswa dari kelas 5 dan kelas 6 MI Yusuf Abdus Sattar dengan jumlah 16 orang dari kelas 5 dan 16 orang dari kelas 6. Kita lanjut hasil penelitian dan pembahasan ya, karena ini kita diminta untuk melaporkan hasil penelitian dan pembahasan yang kita lakukan pada saat kemarin ya. Maka tentu gambaran umum tempat penelitian, kemudian tempat pelaksanaan penelitian di Madrasah MI Yusuf Abdus Sattar. Ya, MI Yusuf Abdus Sattar ini seperti latar belakang pendahuluan pada awal tadi, dia adalah madrasah yang di tengah-tengah perkampungan, kemudian dekat dengan masyarakat, namun kemudian siswanya tidak berasal dari unsur masyarakat internal, melainkan juga dari luar daerah. Kemudian ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh MI Yusuf Abdus Sattar pada program kelas khusus Al-Quran itu. Kegiatan imtak siswa yang dilaksanakan di Pondok Tahfiz Putra Yusuf Abdus Sattar. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa, kelas khusus maupun kelas umum. Ini ada 2 kelas yang di MI Yusuf Abdus Sattar. Ada kelas umum dan kelas khusus. Nah, kelas khusus inilah yang menjadi prioritas kami dalam ingin melihat pengaruh program tersebut terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ini beberapa kegiatannya, membaca surah Yasin, sholat doa bersama, memurai hafalan Al-Quran, pidato 3 bahasa. Nah, ini berbagai jenis kegiatan yang dilakukan di sana. Nah, maka tentu deskripsi umum tentang pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses keterlaksanaan penelitian, mulai dari menentukan tempat penelitian, jumlah sampelnya dari populasi, dan digunakan sistem pengumpulan data, ada instrumen yang digunakan sampai benar-benar siap untuk digunakan. Nah, baik, kita langsung kepada dalam bab 1 yang ada dalam hasil akhir penelitian kami ini adalah itu bahwa berdasarkan penarikan sampel yang telah ditentukan pada kelas 5 jumlah 16, kelas 6 16, maka observasi atau survei ke sekolah yang sudah dijadikan sebagai sampel, ada metode tes dan non-tes. Tes ini bisa kita lihat di sini, nilai tes hafalan kelas kontrol kelas 5-nya. Ada yang N-nya valid, missingnya N validnya 16, missingnya 0, min-nya 81,4188, median 80,0000, mode-nya 80,000, sum-nya 1302,70. Ini tesnya ya. Kemudian nilai tes hafalan kelas eksperimen kelas 6, N validnya ya itu 16, missingnya juga sama 0, min-nya 88,9062, mediannya 90,000, mode-nya 85,000, sum-nya 1422,50. Ini adalah data tabel tes hafalan kelas kontrol dan tes hafalan kelas eksperimen di atas. Menggambarkan nilai tes hafalan kelas kontrol dilihat dari nilai rata-ratanya adalah 81,4. Sedangkan nilai rata-rata pada kelas eksperimen adalah 88,9. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran Al-Quran metode SIMAI dalam program khusus itu terpenuhi karena nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Kemudian kita ke nilai kuesioner kelas kontrol. Ini ada kuesioner yang kami bagikan ya. Ada N validnya 16, missingnya 0, minnya 59,1250, mediannya 58,000, mode-nya 57,00, sum-nya 946,000. Nilai
kuesioner kelas eksperimen kelas 6, N-nya valid 16, misinya 0, min-nya 63,000, mediannya 63,5000, mood 57,000, sumnya 10006,00. Kemudian berdasarkan tabel hasil kuesioner nilai rata-rata kelas kontrol dengan kelas eksperimen dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari kelas kontrol adalah 59,1, sedangkan nilai rata-rata dari kelas eksperimen adalah 63. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kuesioner pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol karena tes kuesioner sangat berpengaruh pada kelas eksperimen. Nah, adapun juga data statistik untuk nilai observasi kelas kontrol kelas 5. Statistik nilai observasi kelas eksperimen kelas 6. Oke, ini bisa dilihat bersama hasilnya. Kemudian kesimpulannya, data tabel observasi kelas kontrol siswa kelas 5 dan tabel observasi kelas eksperimen siswa kelas 6 di atas menggambarkan nilai tes hafalan kelas kontrol dilihat dari nilai rata-ratanya adalah 20,5, sedangkan nilai rata-rata pada kelas eksperimen adalah 20,93. Jika dibulatkan bisa menjadi 30. Hal ini menunjukkan bahwa hasil observasi program kelas khusus Quran pembelajaran Al-Quran metode SIMA ini terpenuhi karena nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Oke. Analisis data pengaruh program kelas khusus Quran terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 dan kelas 6. Data penelitian ini diperoleh dari siswa kelas 5 dan kelas 6 MI Yusuf Abdul Sadar Kediri sebagai subjek penelitian dan merupakan populasi pada penelitian ini. Dalam deskripsi ini diuraikan data variabel bebas X, ya, program kelas khusus Quran dan variabel terikat yaitu prestasi belajar. Deskripsi data yang dijadikan meliputi ukuran kecenderungan memusat yaitu min, median, ME, mode, MO, varian, simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum. Pengumpulan data untuk variabel program kelas khusus Quran ini dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa tes yang disebarkan pada siswa kelas 5 dan siswa kelas 6 MI. Sedangkan data untuk variabel prestasi belajar diambil menggunakan instrumen kuesioner. Skor yang diperoleh dari masing-masing butir pertanyaan tiap variabel ditabulasikan dan dihitung rumus tertentu seperti yang telah disampaikan pada bab yang 3. Kemudian ini uji validitas tabel 7 hasil uji validitasnya. 1 sekian-sekian keterangan semua valid. Lalu kemudian pernyataan kuesioner dalam uji validitas dikatakan valid jika harga pada nilai signifikan 5%. Sebaliknya pernyataan tidak valid jika harga pada nilai signifikasi 5% dari hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dengan nilai 0,497 peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Dalam kasus ini, berarti semua item atau pernyataan dalam instrumen memenuhi persyaratan validitas atau sahih secara statistik. Karena uji validitas adalah prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur yang berupa kuesioner dapat mengukur dengan cermat atau tidak. Maka instrumen ini merupakan alat ukur yang tepat. Uji realitas. Nah, ini bisa dilihat secara statistiknya kontrol alpha 811 no item 15. Dari hasil uji realitas ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Cronbach alpha uji realitas di atas adalah 0,811 yang artinya 0,811 lebih kecil daripada 0,60. Uji realitas tersebut reliable dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Kemudian uji normalitas, ada variabel, ada program kelas khusus, prestasi belajar siswa 0,159, 0,433 untuk prestasi belajar. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini baik variabel program kelas khusus Quran dan variabel prestasi belajar siswa, nilai hasil uji menunjukkan hasil nilai signifikan sebesar 0,1
0,159 program kelas khusus Quran dan 0,433 prestasi belajar lebih kecil dari 0,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9. Yang artinya data pada penelitian ini berdistribusi normal baik pada program kelas khusus Quran dan prestasi belajar. Uji homogenitas dua varian. Ini ada hasil ujian homogenitas program kelas khusus Quran pembelajarannya. Bisa dilihat, kemudian ada hasil uji homogenitas prestasi belajar siswa. Oke. Nah, berdasarkan tabel output tes homograf varian di atas diketahui nilai signifikan variabel pembelajaran program kelas khusus dan metode SIMAI nilai signifikannya rata-rata 0,569, sedangkan variabel prestasi belajar nilai signifikan rata-ratanya adalah 0,501 karena nilai signifikan 0,569 lebih kecil daripada 0,05 dan signifikan 0,501 lebih kecil dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas tetap mengacu pada ketentuan, maka hasil dari uji homogenitas di atas pada variabel pembelajaran Al-Quran 0,569 dengan nilai dapat dilihat pada tabel DF5 dan DF2 sama dengan 30 dengan rumus. Nah, ini ada DF dan hasilnya adalah DF sekian-sekian. Nah, dari dua variabel penelitian ini, dengan jumlah data eksperimen sebanyak 16 dan taraf signifikan 5%, didapatkan nilai F tabel adalah sebesar 4,60. Dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung pada variabel program kelas khusus Al-Quran pembelajaran Al-Quran metode SIMAI adalah 0,569. Lebih kecilnya memang dengan 4,60, sedangkan variabel prestasi belajar dengan nilai F hitung sebesar 0,505 lebih kecil daripada 4,60. Varian dapat data program kelas Quran dan prestasi belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen MI Yusuf Abdul Sattar sama atau homogen karena dari kriteria pengujiannya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka HO diterima varian homogen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 10. Uji T. Nah, uji T-nya berdasarkan output independent sample test yang ada di tabel ini, pada bagian equalnya apel varian assessment-nya diketahui nilai signifikan 2 Taylor uji T pada pembelajaran Al-Quran. Nah, program khusus Quran dengan diperoleh T hitung 0,570 dengan sama dengan 5% dan diperoleh di tabel 0,497. Sedangkan diketahui nilai signifikan 2 Thailand uji D pada prestasi belajar siswa dengan diperoleh T hitung 0,535 dengan alfat sama dengan 5% dan diperoleh T tabel 0,497 karena T hitung alfatnya itu T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti bahwa penerapan program kelas khusus Al-Quran metode SIMAI berpengaruh terhadap kemampuan membaca dan menulis pada mata pelajaran. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam ujian independent sample test ini, di tes ini dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan nyata antara rata-rata hasil metode SIMAI kelas 5 dan kelas 6 MI Yusuf Abdul Sattar. Kemudian pembahasan ya. Pada bagian ini akan dipaparkan temuan hasil penelitian selama berlangsung. Pengaruh program kelas khusus Quran ini berdasarkan pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa pengaruh program kelas khusus Quran terpenuhi karena nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Sebagaimana kelas eksperimen nilai rata-ratanya adalah 88,4, sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-ratanya adalah 81,4. Program kelas khusus Al-Quran metode SIMAI adalah mendengar. Yang dimaksud dengan metode ini adalah mendengar suatu bacaan untuk dihafalkannya.
Oleh karena itu, ketika pembelajaran Al-Quran metode SIMAI ini diterapkan, nilai rata-rata siswa dari kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan nilai rata-ratanya semakin baik dan siswa juga dapat fokus dalam pembelajaran. Prestasi belajar siswa berdasarkan pada tabel 3 dan 4, hasil deskripsi tes kuesioner kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol dengan jumlah rata-rata 63 lebih kecil daripada 59. Maka selisih antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada tes kuesioner ini kuesioner atau prestasi belajar siswa terpenuhi karena selisihnya tidak jauh beda. Bagaimana prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh melalui pencapaian optimal sehingga terdapat perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis ini menunjukkan hasil pengujian penelitian dari hasil uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini baik variabel program kelas khusus Quran dan variabel prestasi belajar siswa, nilai hasil uji menunjukkan hasil nilai signifikan sebesar 0,159. Program kelas khusus Quran dan 0,43 prestasi belajar 0,05 yang artinya data pada penelitian ini berdistribusi normal baik pada program kelas khusus Quran dan prestasi belajar. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kerja HA yang berbunyi ada pengaruh signifikan program kelas khusus Quran terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 dan 6 MIU Sepabu Sadar Kediri tahun pelajaran 2021-2022 diterima. Sedangkan bahwa hipotesis nihil HU yang berbunyi tidak ada pengaruh program kelas khusus Quran terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 dan 6 MIU Sepabu Sadar Kediri tahun pelajaran 2021-2022 ditolak. Cukup sekian dari saya, peneliti. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.